Kita akan membaca berganti-gantian dari Yohanes pasal yang ketiga. Kali ini kita akan membaca dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21. Yohanes 3 ayat 9 sampai dengan ayat 21. Kita tidak akan bisa untuk membahas, merenungkan secara keseluruhan, tetapi hari ini kita ingin melihat beberapa poin kunci yang ditekankan dari ayat-ayat ini. Mari kita baca terlebih dahulu mulai dari pria. Ayat yang ke-9, 1-2 ya. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Anak Allah, Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya ya Tuhan Engkau boleh menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Kiranya ya Tuhan, demi umat yang Engkau sudah pilih, demi umat yang Engkau sudah tebus, demi kemuliaan nama-Mu sendiri ya Tuhan, kiranya firman-Mu boleh diberitakan dengan jelas, sehingga nama-Mu ditinggikan hari ini. Mohon anugerah-Mu ya Tuhan, mohon Tuhan bawa pulang jiwa-jiwa yang terhilang, mohon Tuhan kiranya boleh menguatkan jiwa-jiwa yang ada di dalam Kristus, sehingga umat-Mu, domba-Mu, kaum kawanan domba yang Kristus sudah tebus, sungguh-sungguh boleh makin diberikan makanan firman yang menyehatkan. Mohon anugerah-Mu ya Tuhan, mohon pimpin hamba-Mu, mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita tadi membaca masih dari bagian percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Yesus didatangi oleh Nikodemus pada waktu malam. Bukan karena malu kepada yang lain, tetapi karena Nikodemus ingin belajar lebih banyak dari Yesus. Padahal Nikodemus sendiri adalah seorang guru. Ada seorang penafsir mengatakan Nikodemus ini kira-kira bisa dikatakan sebagai seorang profesor, doktor, pendeta lagi ya. Jadi sangat terdidik, sangat punya pengetahuan, dan sangat memiliki kualifikasi di dalam pemahaman hukum Taurat. Nah, saudara-saudara sekalian, Nikodemus mengatakan kepada Yesus bahwa engkau guru yang diutus Allah. Nanti di bagian akhir, Yesus mengatakan dia bukan sekedar guru yang diutus Allah. Dia adalah anak tunggal Allah yang diutus oleh Bapa. Tapi di bagian awal Nikodemus berkata, engkau guru yang diutus Allah. Kenapa? Karena Yesus mengadakan tanda-tanda mujizat-mujizat dan ini membuktikan Allah beserta dengan engkau. Immanuel, saudara. Allah menyertai Yesus.
Tetapi saudara-saudara sekalian, sebelum Nikodemus melanjutkan pembicaraannya, percakapannya dengan Yesus, Yesus langsung menyatakan kepada Yesus satu kebenaran yang sangat radikal. Engkau harus dilahirkan kembali. Jika tidak, engkau tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ditambahkan lagi, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Jikalau tidak, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemudian yang ketiga dikatakan lagi, aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan kembali. Jadi ada 3 kali Yesus menyatakan kepada Nikodemus tentang kelahiran kembali. Petrus 3 kali sangkal Yesus. Yesus 3 kali tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sekarang kita temukan juga 3 kali Yesus tanya kepada Nikodemus. Bukan tanya, tetapi beritahukan kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa Yesus bicara tentang lahir baru? Belum ada percakapan apa-apa di bagian awal, belum ada diskusi yang cukup mendalam, tiba-tiba Yesus langsung mengatakan, engkau harus dilahir barukan. Ini poin yang sangat penting. Kenapa, saudara-saudara sekalian? Karena Yesus ingin menyadarkan Nikodemus bahwa manusia, seluruh manusia mengalami kerusakan total. Seluruh manusia tercemar oleh dosa. Entah itu pikirannya, entah itu perasaannya, entah itu tindakannya, semua sudah tercemar di dalam dosa. Maka tidak layak untuk berada di dalam kerajaan Allah. Jangankan berada, lihat pun engkau tidak bisa melihatnya. Saudara-saudara sekalian, ya, hidup manusia itu bisa ada yang baik di dalam beberapa hal. Tapi Alkitab katakan di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Ya, hidup kita itu bisa melakukan beberapa bagian kebenaran, tapi di hadapan Tuhan dikatakan merah seperti kain kesumba dan kirmisi. Seperti scarlet, seperti crimson merahnya. Inilah manusia. Ya, manusia bisa seperti orang yang seolah-olah punya kebaikan, tapi sesungguhnya dia sudah tercebur di dalam lumpur dosa. Sudah bau, sudah kotor, sudah hina. Nikodemus perlu disadarkan seperti ini, saudara-saudara sekalian. Karena Nikodemus mungkin saja berpikir di dalam hatinya bahwa aku ini cukup baik. Aku ini cukup layak. Aku ini cukup qualified untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena saya adalah seorang pengajar Taurat. Yesus katakan, tidak. Jangankan masuk, lihat pun engkau tidak bisa. Kenapa? Karena engkau rusak total. Engkau harus diganti baru. Seperti barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Mungkin masih ada bagian yang cukup baik, tetapi secara keseluruhan sudah rusak. Harus diganti yang baru. Engkau harus punya manusia baru. Engkau harus dilahirkan kembali. Engkau buta rohani, maka engkau tidak bisa lihat kerajaan Allah. Harus diberikan mata yang baru. Engkau sudah tersesat terlalu jauh. Makanya lihat kerajaan Allah pun tidak bisa. Engkau harus pulang, balik arah. Itulah pertobatan. Nah, saudara-saudara sekalian, Nikodemus datang kepada Yesus. Mungkin dia ingin bertanya, Rabi, berikan aku nasihat. Hal apa lagi yang perlu aku lakukan? Seolah-olah hidupnya sudah cukup baik, tinggal perlu tambah lagi. Ada hal apa yang perlu aku lakukan? Ini mirip seperti seorang pemuda yang kaya, pemimpin. Di dalam Injil yang lain dituliskan tentang dia datang kepada Yesus ingin tanya, apa yang harus aku perbuat? Ini seperti Nikodemus. Saudara-saudara sekalian, Yesus langsung katakan kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Holy new. Engkau harus jadi manusia baru, ciptaan yang baru. Saudara-saudara sekalian, kekristenan bukan tambal sulam. Kekristenan bukan sekedar perbaiki 1 atau 2 bagian hidup kita saja, karena kita rasa bagian yang lain sudah cukup baik. Saudara-saudara sekalian, kekristenan bukan sekedar mendapatkan nasihat-nasihat, advice yang baik, atau latihan habit-habit yang baru. Sama sekali tidak. Sangatlah keliru, saudara, kalau sampai hari ini engkau ke gereja tapi engkau pahami tentang kekristenan seperti tadi. Itu ajaran agama. Itu bukan kekristenan.
Itu semua engkau bisa dapatkan dari buku-buku self-development, tetapi bukan dari Alkitab. Alkitab bicara hal yang sangat radikal. Kekristenan tentang hal yang sangat radikal. Tapi bukan radikal yang menghancurkan, bukan radikal yang membasmi, bukan radikal yang membunuh, tapi radikal yang menghidupkan. Yaitu apa? Engkau harus lahir kembali. Engkau harus punya hidup yang baru. Bukan mulai dari hal yang terlihat, tapi yang tidak terlihat, yang dari dalam. Mulai dari akar, kemudian bertumbuh. Itu kekristenan. Bukan dari luar, kemudian mempengaruhi di dalam. Tetapi dari dalam mempengaruhi keluar. Dari akar, kemudian bertumbuh. Dan akhirnya menjadi pohon yang besar. Makanya Paulus katakan, hendaklah hidupmu berakar di dalam Kristus. Setelah berakar, dibangun di atas Dia. Setelah dibangun, bertambah teguh di dalamnya. Itulah kekristenan, saudara-saudara sekalian. Maka, sudahkah saudara memiliki akar yang baru? Sudahkah saudara memiliki hati yang baru, hidup yang baru? Sudahkah saudara mengalami kelahiran kembali? Apakah engkau membenci dosa? Apakah engkau mengalahkan dunia dengan segala nafsunya? Apakah engkau rindu berbuat kebenaran? Apakah engkau hidup di dalam kasih? Karena Yohanes mengatakan di dalam surat Yohanes, semua yang lahir dari Allah, dia akan mengasihi satu sama lain, dia akan berbuat kebenaran, dia tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya dia tidak lagi mau berkanjang di dalam dosa. Dia ingin keluar. Inilah orang yang sudah dilahirkan kembali. Saudara-saudara sekalian, itukah saudara? Tapi saudara, kita tidak bisa usahakan hal ini sendiri. Tidak ada satu manusia yang lahir dengan sendirinya. Secara natural, secara yang kita lihat dengan mata fisik, tidak ada orang yang lahir dengan diri sendiri. Oh, ada satu anak yang lahir di rumah sakit ini. Siapa mamanya? Enggak ada, dia lahir sendiri. Enggak ada ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa mengusahakannya sendiri. Maka Yesus mengatakan, ada Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Dia seperti ibu yang melahirbarukan kita. Maka kelahiran baru ini bukan usaha manusia, tidak ada peran manusia. Ini sepenuhnya karya Allah, ini kedaulatan Allah, ini karunia Allah. Inilah yang Yesus ingin ajarkan saudara-saudara sekalian. Semua karunia Allah. Maka kalau engkau sudah mengalaminya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam teologi reform kita menekankan kelahiran baru karena kita ingin meninggikan Tuhan. Soli Deo Gloria. Semua teologi. Kenapa kita harus ajarkan dengan benar? Kenapa kita harus tekankan termasuk kelahiran baru? Supaya ujungnya nama Tuhan makin dipermuliakan. Soli Deo Gloria. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang setelah kita sudah coba lihat kembali bagian awalnya, maka kita berhadapan dengan ayat-ayat yang tadi kita baca. Nah, saudara, Yesus tiba-tiba berbicara tentang hal yang berbeda. Jadi tadi apa yang kita renungkan bersama, apa yang kita lihat, itu bicara tentang kelahiran kembali. Regeneration, new birth. Tetapi sekarang di bagian berikutnya, Yesus justru bicara tentang topik yang lain. Yaitu tentang percaya atau beriman. Saudara, kalau kita baca dari ayat 11 sampai ayat yang ke-18, kita akan menemukan ada 7 kali muncul kata percaya. Pisteon, faith, beriman, percaya, itu muncul 7 kali. Kenapa Yesus tiba-tiba bicara tentang topik ini? Tadi bicara kelahiran kembali, sekarang bicara tentang percaya. Apakah Yesus sudah tinggalkan topik tentang kelahiran baru? Kenapa Yesus mesti bicara tentang iman, percaya? Apa kaitannya dengan kelahiran baru? Nah, nanti kita akan lihat saudara-saudara sekalian. Tapi mari coba kita masuk pelan-pelan, kita coba lihat kenapa Yesus sampai bicara tentang topik beriman atau percaya. Saudara, di ayat yang ke-9, ayat yang ke-9 ini adalah jawaban Nikodemus setelah Yesus bicara tentang kelahiran baru. Setelah Yesus bicara tentang kelahiran baru, maka Nikodemus menjawab, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Saudara, kalau kita pahami pertanyaan ini, kita coba pikirkan, paling tidak ada 2 kemungkinan. Pertama, seolah-olah Nikodemus ini tidak pernah tahu, tidak pernah pelajari
tentang konsep kelahiran baru ini. Jadi ini kemungkinan pertama, saudara. Atau kemungkinan kedua, Yesus bicarakan hal yang sama sekali out of nowhere. Sama sekali aneh, sama sekali tidak pernah diketahui oleh siapapun. Nah, saudara, kita coba jawab dua kemungkinan ini. Pertama, untuk kemungkinan yang kedua ini. Untuk kemungkinan yang kedua ini, kita dapat menyangkalnya. Karena Yesus sendiri yang mengatakan di ayat yang ke-12. Yesus mengatakan di ayat yang ke-12 bahwa selama ini yang aku bicarakan kepada kamu adalah hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi saja. Duniawi ini maksudnya bukan berdosa ya. Kalau Paulus pakai istilah duniawi itu berarti hal yang berdosa. Tetapi ketika Yohanes pakai istilah duniawi itu bukan hal berdosa. Itu maksudnya hal yang umum, hal yang mendasar, hal yang biasa saja, hal yang simple. Apalagi, bukankah engkau Nikodemus pengajar Israel? Jadi harusnya engkau sudah tahu hal ini. Nah, jadi kemungkinan yang kedua ini kita sudah bisa singkirkan. Kita sudah bisa sangkal. Yesus bukan bicara hal yang out of nowhere. Yesus bicara hal yang jelas-jelas sudah harusnya diketahui oleh Nikodemus. Karena Yesus katakan, aku bicara hal-hal duniawi, bukan hal sorgawi. Sorgawi kamu tidak tahu. Duniawi saja kamu belum bisa pahami, apalagi yang sorgawi. Ini hal yang biasa saja. Nah, jadi sekarang isunya bukan di Yesus. Isunya sekarang berarti di Nikodemus. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi apakah Nikodemus ini seolah-olah belum pernah mempelajarinya? Nah, ini kan kemungkinan yang pertama tadi ya. Betulkah demikian? Bahwa Nikodemus ini sama sekali tidak pernah tahu tentang konsep kelahiran baru. Nah, saudara, kita dapat mengatakan hal ini bahwa Nikodemus sebenarnya sudah tahu. Dari mana dia sudah tahu? Karena sudah jelas di dalam Perjanjian Lama tentang konsep kelahiran baru. Ternyata dalam Perjanjian Lama sudah berkali-kali Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel lewat para nabi. Misalkan lewat Yehezkiel. Tuhan katakan kepada Yehezkiel, beritahukan kepada bangsa Israel, aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain. Hati yang baru, hati yang lembut. Sebelumnya hati yang keras, hati yang membatu. Sekarang aku akan ganti dengan hati yang baru. Karena ada roh yang akan kuberikan di dalam hatimu. Di Yehezkiel ada di Yehezkiel 11 dan Yehezkiel 36. Begitu juga di Yeremia ternyata. Tuhan pernah katakan kepada Yeremia, beritahukan kepada bangsa Israel, ada perjanjian yang baru. Apa isinya? Isinya adalah bangsa Israel, hati mereka akan dipenuhi dengan Taurat Tuhan. Sebelumnya mereka tidak tahu Taurat. Sebelumnya mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak mau taat kepada Taurat. Itu maksudnya tidak kenal. Mereka jelas tahu tentang Taurat, tapi mereka tidak mau taat. Maka Tuhan katakan lewat Yeremia bahwa aku akan berikan kepada mereka hati yang baru. Hati yang taat kepada Taurat Tuhan. Inilah perjanjianku. Yehezkiel, Yeremia, Daud. Daud juga pernah mengatakan di dalam Mazmur 51, itu adalah pengakuan dosanya dan dia mengatakan, Tuhan tolong berikan padaku hati yang baru. Create in me a clean heart and a steadfast spirit. Clean heart, hati yang baru dan roh yang teguh. Tuhan tolong, aku butuh hati yang baru ini. Kenapa? Karena waktu itu dia mengaku dosa oleh karena dosanya dengan Batsheba. Itu tertulis di dalam Mazmur 51. Jadi saudara-saudara sekalian, Nikodemus tidak mungkin tidak tahu tentang kelahiran kembali ini. Dan dia pasti sudah mempelajari ayat-ayat yang penting ini. Dia jelas-jelas tahu. Bahkan kita bisa yakin mengatakan dia juga harusnya mengajarkannya. Karena dia pengajar. Dia guru senior. Dia profesor, doktor, referen, pendeta. Tidak mungkin dia tidak tahu dan tidak mengajarkan hal-hal yang penting ini. Maka kesimpulannya apa saudara-saudara sekalian? Kesimpulannya adalah, kenapa Nikodemus sampai berkata, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Saudara, ini bukan masalah intelektual. Kita jangan terkecoh. Ketika kita coba baca Yohanes pasal 3, mungkin kita akan terpikir, oh ini masalah intelektual. Ini masalah pengetahuan. Ini masalah Nikodemus yang
kurang paham apa yang Yesus sementara jelaskan. Saudara, ini bukan masalah intelektual. Ini bukan masalah pengetahuan. Bukan knowledge, bukan rasio. Ini adalah masalah hati. Hatinya yang tidak mau percaya. Apakah kita bisa yakin mengatakan hal itu? Bisa. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang mengatakan di ayat 11b dan di ayat yang ke-12. Kamu tidak menerima kesaksian kami. Dan ayat 12, kamu tidak percaya. Jadi tidak mungkin salah saudara kesimpulan ini. Masalah yang terjadi kepada Nikodemus bukan masalah intelektual. Itu sudah sangat dipahami, sangat simpel. Pasti dia bisa paham bahwa manusia butuh hati yang baru. Manusia dulu hatinya keras, makanya kenapa terus terikat di dalam dosa? Kenapa terus melawan Tuhan? Akhirnya dibuang oleh Tuhan. Maka mereka butuh hati yang baru. Dia ajarkan hal ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, masalah hati Nikodemus tidak mau percaya akan hal ini. Jadi saudara-saudara sekalian, percaya itu apa sih? Percaya itu bukan hanya kita sekedar tahu. Nikodemus tahu, dia punya knowledge tentang hal ini. Tidak mungkin dia tidak punya. Nikodemus setuju, saya kira dia juga pasti setuju. Karena dia adalah pengajar. Kalau dia tidak setuju, tidak mungkin dia akan dihormati oleh banyak orang. Mana bisa? Dia dikatakan sebagai guru yang senior, dihormati oleh orang Yahudi. Tapi kemudian ada firman Tuhan, perjanjian lama yang dia tidak mau percaya. Saudara, ini seperti misalkan ada hamba Tuhan di GRI, tapi kemudian mengatakan saya tidak menerima pengakuan iman GRI yang kalimat ini. Itu tidak mungkin seperti demikian. Kalau demikian maka seharusnya dia tidak ada di GRI. Nah, balik lagi ke sini saudara-saudara sekalian. Pasti Nikodemus tahu, pasti Nikodemus setuju dengan firman Tuhan mengenai kelahiran kembali. Tapi masalahnya saudara, percaya itu bukan sekedar tahu atau setuju, tapi berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan hati. Saudara, seringkali kita mendengar orang-orang ada yang mengatakan, saya ini orang reform. Wah, kenapa orang reform? Oh, saya tahu doktrin-doktrinnya. Saya setuju doktrin-doktrinnya itu lebih masuk akal dibandingkan dengan teologi yang lain. Ayo, mau debat? Pasti saya menang. Makanya saya suka dengarkan khotbah reform. Saya suka pikirkan yang sulit-sulit itu. Saudara-saudara sekalian, tapi masalahnya hati tidak mau tunduk kepada Tuhan. Hati tidak mau diserahkan kepada Tuhan. Hidup tidak mau direlakan untuk ikut Yesus. Hidup tidak mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Calvin itu pernah mengatakan satu kalimat yang sangat populer. Dia katakan, "Oh Lord, I offer my heart to thee." Ya Tuhan, aku serahkan hatiku bagimu. Ini percaya, saudara. Ini percaya. Maka saudara-saudara sekalian, Nikodemus tidak percaya, itu masalahnya. Kenapa tidak percaya? Karena hatinya yang keras. Kenapa dia bertanya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Bukan karena dia tidak tahu, bukan karena dia tidak paham, tetapi karena dia tidak mau percaya hal ini, saudara-saudara sekalian. Maka iman itu apa? Iman itu adalah berkaitan dengan hati yang kita mau persembahkan bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini bukan hanya sekali saja terjadi dalam hidup kita, tapi harus terus-menerus. Saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan orang benar hidup oleh iman. Berarti selama dia hidup, dia terus beriman. Orang benar hidup oleh iman. Di bagian lain dikatakan from faith to faith, dari iman kepada iman. Berarti bukan cuma mulai dari iman terus sisanya perbuatan baik. Tidak, saudara. Iman kepada iman. Bukan juga mulai dari perbuatan baik kemudian lanjut kepada iman. Itu mungkin pada waktu engkau belum percaya. Ya, demikian. Tapi setelah engkau percaya, harusnya engkau berjalan dari iman kepada iman. Hidup ini harus berbuah, saudara. Dan salah satu buahnya adalah buah iman. Bertumbuh di dalam iman. Saudara, kita tidak bisa baca cerita Nikodemus kemudian kita hanya berpikir, ini hanya untuk orang yang belum lahir baru sama sekali. Ini
untuk orang-orang yang sudah di dalam Kristus ini tidak terlalu relevan. Ini baru relevan kalau saya mau penginjilan. Kalau saya mau ke rumah sakit, kalau saya mau KKR regional, ini relevan. Tapi kalau bagi kehidupan saya pribadi ini tidak relevan. Jangan-jangan kita jadi seperti Nikodemus. Kita tahu apa yang benar, kita ajarkan, kita khotbahkan, tetapi hati kita tidak mau percaya. Saudara-saudara sekalian, mari kita bertumbuh di dalam percaya. Orang yang makin bertumbuh dalam percaya, maka engkau akan makin masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang Yesus katakan. Nikodemus, engkau harus lahir baru. Orang yang lahir baru berarti orang yang juga percaya. Kalau engkau percaya, engkau akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk itu bukan cuma sekali masuk, saudara. Masuk itu berarti terus makin maju, ada progres, ada dinamika, bukan statis. Saudara, kalau dikatakan, oh ada orang masuk dari gereja, terlambat lagi ya. Nah, nggak ada tapi ini di belakang, contoh saja. Ada yang masuk ke gereja, tidak mungkin dia buka pintu terus cuman duduk begini kan ya. Kecuali mungkin dia supervisor atau usher. Tapi kalau dia mau masuk ke gereja berarti terus masuk, terus berjalan ke sini. Itulah masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada dinamika, saudara, ada proses. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau engkau makin percaya. Engkau makin masuk, maka engkau akan makin lihat segala keindahannya. Engkau akan makin menikmati kemurahan Tuhan. Engkau akan makin hidup di dalam kasih, kebenaran. Bukan di dalam kejahatan, bukan di dalam kebencian, bukan di dalam amarah, bukan di dalam dosa dan kegelapan. Tapi di dalam terang. Maka saudara-saudara sekalian, mari bertumbuh di dalam iman. Maka, apakah saudara memiliki iman yang benar? Apakah saudara percaya? Sekali lagi, bukan sekedar tahu, bukan sekedar setuju, tapi apakah saudara serahkan hatimu kepada Tuhan? Apakah saudara memiliki iman yang benar, yang bergantung, yang sandar, yang relakan hidup ini bagi Yesus? Ada yang belum pernah sama sekali, berarti belum lahir baru. Ada yang sudah pernah, tapi mungkin tidak bertumbuh atau kurang bertumbuh. Maka saudara-saudara sekalian, panggilan yang sama diberikan kepada dua macam orang ini. Kita hanya termasuk dua orang ini. Entah kita belum pernah lahir baru, atau kita masih kurang bertumbuh. Dan seharusnya kita selalu sadar kita kurang. Maka panggilannya sama. Mari percaya kepada Yesus. Mari have faith in Him. Mari datang, mari serahkan hidup bagi Kristus. Saudara-saudara sekalian, tidak peduli entah berapa banyak engkau baca firman, engkau berapa banyak baca buku, dengar khotbah, tapi kalau hati tidak percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, maka hidupmu tidak akan berubah. Banyak pengetahuan, tapi kalau hati tidak percaya, engkau tetap dalam dosa. Bukan berarti kita anti pengetahuan, saudara. Tidak, kita butuh pengetahuan. Seorang teolog James Smith mengatakan, we don't need less than knowledge, but we need more than knowledge. Maksudnya adalah kita ini bukan mau membuang pengetahuan. Kita butuh pengetahuan, jangan kurangi pengetahuan. Tapi kita butuh yang lebih daripada pengetahuan, yaitu apa? Hati yang mau percaya, hati yang mau beriman kepada Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, mari minta di hadapan Tuhan. Seperti Daud berseru, create in me a clean heart, O Lord. Create in me a clean heart. Renew in me a steadfast spirit. Inilah yang saudara kita harus minta. Nikodemus sekali lagi, dia tidak percaya tentang kelahiran baru. Hatinya tidak diberikan kepada Tuhan. Jadi, kesimpulan dalam bagian ini. Kenapa Yesus bicara tentang topik iman? Kenapa Yesus bicara tentang topik percaya? Khususnya tadi di ayat 11 sampai di ayat 18. Karena masalahnya Nikodemus bukan karena dia sulit memahami tentang kelahiran baru. Tapi masalah hatinya yang tidak percaya. D.A. Carson itu mengatakan seperti ini. Ini bukan tentang kegagalan intelektual atau kegagalan rasio. This is not the failure of intellect, tapi kegagalan hati untuk percaya. Failure of faith. Kepada apa? Kepada perkataan Kristus. Saudara-saudara sekalian, yang menarik,
Kalau kita coba baca, terus kita coba bayangkan, renungkan. Kalau kita jadi Yesus, terus kemudian anggaplah kita berhadapan dengan orang yang kita ingin injili dan modelnya seperti Nikodemus. Dan dia tanya, kamu bicara kelahiran kembali. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Terus dia sangat paham tentang perjanjian lama. Orang Yahudi. Maka kita mungkin akan ambil Alkitab dan kita mulai eksegesis, mulai eksposisi. Ini coba mari kita buka ayat ini ya. Terus lihat. Di sini dikatakan kamu harus punya hati yang baru. Ini adalah nubuat. Nubuat yang digenapi oleh Yesus. Kita akan eksposisi begitu saudara. Tapi Yesus tidak lakukan demikian. Ini Yesus kurang reform atau bagaimana ini? Yesus tidak lakukan demikian saudara. Kenapa? Karena bagi Yesus, masalahnya bukan pada pengertian. Tapi masalahnya pada hati Nikodemus. Nanti kita akan makin selidiki tentang hati Nikodemus ini sampai akhirnya kita menemukan solusinya harus bagaimana. Tapi untuk saat ini saudara-saudara sekalian, Yesus tahu Nikodemus bukan masalah pengetahuan, tetapi masalah hati. Dia tidak mau percaya tentang kelahiran baru itu. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang exactly Nikodemus tidak percaya? Nikodemus tidak percaya bahwa dia butuh kelahiran baru sesuai dengan yang Yesus ajarkan, bahkan sesuai dengan yang perjanjian lama sudah nubuatkan. Dia tidak percaya bahwa dia butuh itu. Dia tidak percaya bahwa hatinya keras sehingga perlu dilembutkan oleh Tuhan. Dia tidak percaya bahwa hatinya membatu sehingga perlu untuk diberikan hati yang baru. Dia tidak percaya itu. Dia tidak percaya bahwa Roh Allah itu sanggup untuk melahirbarukan dirinya. Makanya dia tidak pernah minta seperti Daud minta, create in me a clean heart, O Lord. Tidak pernah minta. Yang dia percaya kalau begitu apa? Yang dia percaya adalah dia yang sanggup memperbaiki hidupnya. Dia mungkin butuh Yesus, tetapi ekstra saja, add-on saja. Saudara-saudara sekalian, banyak orang Kristen menganggap Yesus add-on. Ibadah tambahan saja. Hari Minggu itu saya bisa lakukan segala hal untuk menyenangkan diri saya. Add-onnya ke gereja. 2 jam saja, kebanyakan mungkin 2 jam ya. Kalau sudah mau dekat 2 jam sudah mulai gelisah. Karena add-on saudara, add-on. Tambahan, extension. Yesus bukan segala-galanya. Ini sangat-sangat kurang ajar. Karena Yesus seharusnya menjadi segala-galanya. Nikodemus tidak percaya Yesus segala-galanya. Yang Nikodemus percaya adalah dia yang sanggup. Kalaupun ada yang kurang dan memang dia sadar dia ada yang kurang, dia datang kepada Yesus. Tapi sorry, cukup hanya tambahan saja, bukan segala-galanya. Yang dia percaya bukan lahir baru, yang dia percaya tambal sulam, yang dia percaya hidupnya sudah cukup baik. Dia tidak percaya bahwa hidupnya itu rusak total. Dia tidak pernah putus asa dengan hidupnya. Dia tidak pernah rasa dirinya itu sama sekali rusak. Dia rasa dirinya cukup baik. Dia rasa dirinya sanggup untuk selamatkan dirinya sendiri. Dan dia pikir dia sanggup menghindari kematian serta kebinasaan. Intinya, Nikodemus itu buta, saudara. Buta. Makanya Yohanes dengan teliti mengatakan Nikodemus datang malam-malam. Selain secara literal memang datang malam-malam, tapi juga secara figuratif, secara metaforikal. Dia datang malam karena keadaannya buta. Buta terhadap apa? Buta terhadap kebenaran tentang siapa dirinya yang bobrok ini seharusnya yang dia tidak bisa melihatnya. Dan buta tentang Tuhan. Yang harusnya Tuhan sanggup untuk mengubah hidupnya. Tuhan yang harusnya segala-galanya bagi dia. Dia buta. Kenapa bisa buta saudara? Karena tinggi hati. Karena self-righteous. Karena merasa diri cukup baik. Inilah Nikodemus. Dia datang kepada Yesus dengan hati yang tinggi ini. Makanya Yesus langsung harus rendahkan dia dan katakan, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirbarukan. Dia pikir dia hanya kurang sesuatu. Tapi sebenarnya dia tidak punya apa-apa. Makanya perlu lahir baru, kata Yesus. Saudara-saudara sekalian, Nikodemus itu cerminan bagi kita yang duduk beribadah saat ini. Berapa banyak di antara kita yang sudah tahu kebenaran,
punya knowledge of truth, setuju dengan firman, tapi hatinya tidak mau percaya kepada Tuhan. Apalagi khususnya berkaitan dengan hari ini yang kita sementara renungkan, dia tidak percaya bahwa dirinya butuh kelahiran kembali, tidak percaya. Engkau mungkin lebih percaya kepada penilaian dirimu sendiri bahwa engkau cukup baik. Engkau mungkin percaya bahwa engkau sanggup perbaiki dirimu sendiri, sanggup untuk menghindari kematian dan kebinasaan. Kalaupun perlu Tuhan, hanya perlu perbaikan sedikit saja supaya bisa makin lebih baik. Hanya butuh something extra. Kalau di dalam sains, Tuhan itu cuma menjadi God of the gap. Tuhan yang menutup celah saja. Kalau orang sudah tidak bisa menjelaskan apa-apa, maka kasih bilang saja itu Tuhan. Tetapi kalau selama bisa jelaskan, sorry, Tuhan tidak ada tempat. Tuhan cuma ada tempat kalau ada gap di situ. Saudara-saudara sekalian, mungkin engkau dalam hati bertanya saat ini, apa yang masih kurang daripadaku? Seolah-olah sudah cukup lumayan, sehingga hanya 1-2 bagian saja yang kurang. Saudara-saudara sekalian, engkau seperti seorang yang sudah sekarat. Sesuai dengan pemeriksaan dokter sudah dikatakan sebentar lagi akan pergi. Tetapi mungkin ada yang mengatakan dokter itu salah, diagnosanya tidak benar. Jangan-jangan ia hanya mau uang mungkin. Saya sehat-sehat saja kok. Inilah self-righteous. Engkau tidak percaya tentang diagnosa Yesus. Nikodemus tidak percaya tentang diagnosa Yesus, bahwa dia harus dilahirkan kembali. Saudara-saudara sekalian, mari masih ada kesempatan. Penulis Ibrani mengatakan selama masih dikatakan hari ini, maka itu berarti masih ada kesempatan. Kembali kepada Kristus, percaya kepadanya. Ia tidak ingin kita binasa, yang dia kehendaki keselamatan bagi manusia. Atau saudara-saudara sekalian, kalau kita putar ilustrasinya, ada mungkin orang yang sudah dinyatakan sakit berat, sudah sekarat, dan dia setuju akan hal itu, dia tahu hal itu. Tapi kemudian ada dokter yang mencoba meyakinkan dia dengan mengatakan, Pak atau Bu, saya bisa sembuhkan engkau. Kenapa bisa? Kenapa kamu sangat yakin? Karena saya pernah punya pengalaman seperti ini sebelumnya. Saya tahu cara yang paling tepat. Tetapi orang ini berpikir, saya sudah tidak bisa ditolong lagi. Bahkan dokter ini katakan, ini free loh Pak, ini no charge. Saya ingin bantu. Tapi dia mengatakan, sudahlah, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ini juga self-righteous. Saudara, dokter sehebat apapun tidak bisa berikan garansi 100%. Tapi Yesus, dokter di atas segala dokter, dia yang sanggup untuk berikan kita garansi 100%. Karena dia menang atas dosa dan maut. Maka percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya engkau masuk ke dalam kerajaan Allah, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih, kemurahan, kebenaran, keadilan Allah. Jangan jadi seperti Nikodemus yang tidak percaya untuk saat ini. Meskipun nanti kemungkinan besar Nikodemus percaya, karena pada waktu Yesus diambil mayatnya, Nikodemus ada di situ bersama dengan Yusuf dari Arimatea. Maka saudara-saudara sekalian, mari percaya. Mari have faith in Him. Jangan bersandar kepada pengetahuan, tapi serahkan hidupmu bagi Yesus. Next, saudara-saudara sekalian. Yesus masuk lebih dalam lagi. Setelah tadi kita sudah lihat bahwa bukan masalah rasio, tapi masalah hati yang tidak mau percaya. Sekarang kita dibukakan lebih dalam lagi oleh Yesus tentang hati manusia. Saudara-saudara sekalian, hati manusia ini kata Yesaya itu betapa licik. Lebih licik daripada segala sesuatu. Maka sangat sulit untuk memahami hati manusia. Nikodemus sangat kompleks, tetapi Yesus sangat membukakan hati Nikodemus supaya kita pun boleh berkaca dari Nikodemus. Saudara-saudara sekalian, apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus? Setelah Yesus katakan kelahiran kembali, kemudian dikatakan percaya, engkau tidak percaya, engkau tidak percaya, engkau tidak terima kesaksian kami. Kemudian muncul ayat yang ke-19. Mari kita lihat saudara-saudara sekalian, dikatakan terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Jadi, apa alasan hati
kita itu bisa tidak percaya kepada Tuhan? Yesus katakan, karena engkau cinta kegelapan. Ini yang paling dalam, ini yang paling mendasar. Ada sesuatu yang dicintai di luar dari Tuhan. Itulah berhala, idolatry, dan itulah kegelapan di sini kata Yesus. Saudara-saudara sekalian, masalah percaya itu adalah tentang apa atau siapa yang engkau cintai. Yang engkau cintai itulah yang akan engkau percayakan hidupmu. Yang engkau cintai itulah yang engkau akan serahkan hidupmu. Paling mendasar itu cinta, saudara-saudara sekalian. Dari cinta menentukan hidup kita, apa yang kita harus percaya. Bagaimana kita harus serahkan hidup kita. Siapa yang saya harus sandarkan. Kemudian mempengaruhi pengertian, rasio, perasaan, tindakan kita. Saudara, Yesus sedang bongkar kedalaman hati manusia. Calvin itu mengatakan, hati kita itu seperti pabrik berhala. Pabrik berhala. Banyak sekali berhala. Hati kita memproduksi berhala. Dan berhala inilah yang menarik hati kita, saudara-saudara sekalian. Agustinus itu mengatakan begini, saudara. Hati itu punya berat. Punya titik berat. Dan titik berat itu adalah cintanya. Jadi seperti kalau misalkan leher saya ini digantung dengan pemberat ya. Ini enggak berat sih ya. Tapi anggaplah ini sangat berat. Digantung maka akan ketarik sesuai dengan berat tersebut. Maka saudara-saudara sekalian, kata Agustinus bahwa hati kita ini punya beratnya. Beratnya itu adalah cintanya. Dan cinta itu membuat kita terarah. Cinta itu membuat kita bersandar dan percaya kepadanya. Akhirnya hidup kita berubah karena apa yang kita cintai. Ambil contoh saudara-saudara sekalian, orang yang cinta uang, maka dia akan percayakan hidupnya pada uang, bukan Tuhan. Lihat ya, mulai dari cinta uang. Uang tarik dia, maka dia akan percayakan hidupnya pada uang, bukan pada Tuhan. Tapi tahu tidak bahwa uang itu adalah mamon? Tahu tidak bahwa itu tidak berkenan? Tahu, tapi cintanya ditarik kepada uang. Kemudian setelah sudah ditarik, maka mulai dia akan merasionalisasikan di dalam pemikirannya. Bahkan berikan excuse bagi tindakannya. Dengan kata lain, dia mulai cari pembenaran. Ambil contoh saudara-saudara sekalian. Saya cari uang kok. Makanya saya tidak ada waktu untuk keluarga. Bukannya saya harus cari uang untuk keluarga juga kan? Nah saudara, kita mulai boleh tanya, betulkah untuk keluarga atau untuk diri karena dia cinta uang? Saya tidak ada waktu untuk pelayanan karena harus cari uang juga. Dan cari uang, pekerjaan, itu kan panggilan, itu kan juga pelayanan. Betulkah demikian? Atau hatinya sebenarnya cinta uang? Bahkan ada yang mengatakan mungkin saya tidak ada waktu untuk ibadah karena saya harus cari uang demi keluarga. Betulkah cinta keluarga atau sebenarnya cinta uang, saudara-saudara sekalian? Hati-hati, engkau sudah mencintai kegelapan, bukan terang kata Yesus. Mari periksa hati kita masing-masing. Contoh lain lagi, ada orang yang cinta kepada dosa LGBT. Maka dia pikir bahwa itulah yang akan membuat hidupnya bahagia. Maka dia percayakan hidupnya kepada hal ini. Dia akan jalani hidup demikian karena dia pikir inilah yang menjadi sumber kebahagiaannya. Maka setelah itu mulai rasionalisasi. Kenapa dukung LGBT? Karena ini akan membawa masyarakat kepada kemajuan. Karena inilah yang memberikan kebebasan bagi masyarakat. Inilah yang memberikan equality kepada masyarakat. Bahkan ada yang bawa-bawa nama Tuhan. Karena Tuhan yang cipta saya begini. Bukankah Tuhan cipta orang itu perfect? Maka kalau Tuhan cipta orang perfect, jangan salahkan kalau dia menyukai yang sesama jenis. Itu ciptaan yang perfect. Itu ada di lagu Lady Gaga, saudara. Born This Way. Saya sudah lahir begini. Ini Tuhan yang cipta saya kok. Tuhan cipta perfect. Maka jangan diubahkan. Biarlah saya tetap seperti saya yang sekarang. Rasionalisasi. Maka tindakan, pikiran, perasaan itu dibentuk oleh apa yang dia cintai. Maka saudara-saudara sekalian, saudara bisa tambahkan dosa-dosa yang lain. Percabulan, seks di luar nikah, amarah, dendam, benci. Semuanya dimulai dari hati yang cinta kegelapan. Cinta
membuat orang bergantung kepada hal itu. Dan akhirnya hidupnya diubahkan sesuai dengan apa yang dia cintai. Jadi saudara, hidup kita, pikiran kita, tindakan kita, itu semua budak dari hati kita. Budak dari cinta kita. Maka orang yang belum lahir baru itu saudara-saudara sekalian, itulah orang yang cintanya kacau, kata Agustinus. Disordered love, cintanya kacau. Yang dia cintai bukan yang benar, bukan yang indah, bukan yang baik, bukan yang mulia, bukan yang adil, tapi yang jahat, yang kotor, yang berdosa, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Intinya, Yesus simpulkan, yang dia cintai kegelapan, bukan terang. Akhirnya saudara-saudara sekalian, apa yang dia percaya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan juga, dia lakukan semuanya di dalam kegelapan. Itu kata Yesus, engkau menyukai kegelapan, makanya perbuatan-perbuatanmu pun jahat di dalam kegelapan. Disordered love. Jadi, apa yang membuat orang sulit percaya? Karena dia punya cinta yang lain. Dia cinta kegelapan. Inilah orang yang belum lahir baru. Tapi orang yang sudah lahir baru, harusnya hati kita sudah diubahkan. Cinta kita itu bukan lagi kepada hal-hal duniawi. Cinta kita itu adalah Kristus. Weight kita, yang menarik kita itu Kristus. Maka seharusnya hidup kita adalah hidup yang tunduk kepada Kristus. Bahkan lebih radikal lagi, hidup kita adalah Kristus yang harusnya hidup di dalam kita. Itu kata Paulus. Kristus yang harus hidup di dalam kita. Karena dialah yang kita cintai. Dan dia yang kita cintai ini kita berikan hidup kita. Kita percayakan hidup kita kepadanya. Dan seluruh hidup kita menyesuaikan dengan hidupnya Kristus. Pikiran, tindakan, perasaan ikut Kristus. Inilah yang harus kita perjuangkan. Inilah yang harus kita pergumulkan. Balik kepada Nikodemus, saudara. Nikodemus cerminan hidup kita. Bagaimana dengan Nikodemus? Saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu secara pasti Nikodemus ini terikat di dalam dosa apa. Yesus juga tidak membukakan dosanya dan juga tidak penting hal itu. Tetapi nanti waktu Yesus bicara dengan perempuan Samaria, Yesus bukakan. Engkau punya 5 pasangan yang bukan suamimu. Sekarang yang ada dengan engkau juga bukan suamimu. Maka Yesus bukakan. Kali ini Yesus tidak bukakan. Yesus hanya katakan, engkau cinta akan kegelapan. Cinta akan kegelapan. Saudara-saudara sekalian, kita percaya itu sudah cukup. Karena Yesus tahu isi hati manusia. Jadi, kenapa Nikodemus tidak mau percaya kepada perkataan Yesus? Kenapa Nikodemus tidak mau percaya bahwa hidupnya harus dilahirkan kembali? Mengapa Nikodemus tidak mau untuk meninggalkan hidup yang lama? Jawabannya, karena dia cinta kegelapan. Dia tidak mau tinggalkan hidupnya yang lama. Saudara, kenapa orang tidak mau serahkan hidup bagi Yesus? Kenapa orang tidak mau ikut Yesus? Kenapa orang tidak mau percayakan hidupnya kepada Yesus? Kenapa orang tidak mau pikul salib bagi Yesus? Tidak mau dilahirbarukan kalau sadar dirinya rusak dan belum pernah dilahirbarukan? Jawabannya satu, karena dia cinta kegelapan. Cinta kegelapan. Kegelapan itulah yang menarik dia, kegelapan itulah yang menjadi titik pemberatnya, kegelapan itulah yang mengubah hidupnya sehingga dia hidup di dalam kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang gelap dan tidak mau datang kepada terang. Tapi saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan di bagian akhir kita akan melihat bagaimana seharusnya cinta kita ini diubah. Yesus tidak biarkan Nikodemus ini tetap di dalam kecintaannya kepada kegelapan. Tidak, saudara-saudara sekalian. Yesus setelah bicara kelahiran kembali tidak masuk kepada Nikodemus. Dia menolak. Yesus bicara, engkau harus percaya. Kenapa engkau tidak percaya? Engkau cinta kegelapan. Tapi Yesus bukan cuma bukakan isi hati Nikodemus. Yesus juga berikan solusi. Ini Injil, saudara. Injil selalu punya pedang bermata dua. Di satu sisi membuka kebobrokan manusia, menelanjangi hati manusia, menyatakan hati manusia secara gamblang. Tapi di sisi yang lain, memberikan pelukan, memberikan penerimaan, memberikan pengampunan, memberikan solusi.
Saudara, dunia itu hanya mungkin terima kita kalau kita baik. Itu dunia, saudara. Waktu dunia lihat kita rusak, tidak mau terima kita. Tetapi Yesus tidak. Waktu dia lihat kita hancur, rusak, sudah dibuka dengan sebebas-bebasnya. Siapakah kita di hadapan Tuhan ini dengan segala kebobrokan kerusakannya? Dia siap untuk terima kita. Dia mau ubahkan hidup kita. Dan disinilah Yesus memberikan kabar baik kepada Nikodemus. Nikodemus, cintamu yang harus diubahkan. Bukan pengertianmu, bukan tindakanmu, bukan perasaanmu pertama-tama, tetapi cintamu yang harus diubahkan. Saudara, orang bisa diubah cara pikirnya, tapi hidupnya tidak berubah. Ada gap lagi. Kenapa bisa? Cinta belum berubah. Orang bisa coba dilatih habitnya, tapi jatuh lagi kepada dosa yang sama. Kenapa? Hati belum dirubah, cinta belum diubah. Orang bisa diubah karakternya, paksa, bentuk, tetapi hati tidak berubah. Balik lagi, hidupnya jatuh kepada dosa yang sama. Maka yang paling utama, hati harus diubah. Maka bagaimana mengubah cinta kita, saudara-saudara sekalian? Tadi saya katakan cinta itu adalah pemberat yang menarik kita. Kegelapan berarti pemberat yang menarik Nikodemus dan yang menarik banyak orang yang hadir saat ini di dalam ibadah. Maka saudara, mari ganti pemberat ini dengan sesuatu yang lebih berat lagi. Dan itu adalah cinta Tuhan. Itu jauh lebih berat dan itu yang paling berat. Karena itulah dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara-saudara sekalian, kita butuh pemberat yang lebih berat daripada kegelapan, dosa, kehinaan, keberdosaan. Kita butuh pemberat yang lebih berat dari itu. Tapi bukan untuk menenggelamkan kita, saudara-saudara sekalian. Tapi justru untuk mengangkat kita ke atas. Mengangkat kita ke atas dari lumpur dosa. Dari lautan dosa. Apakah pemberat itu, saudara-saudara sekalian? Kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Itulah pemberat yang paling berat, yang sanggup untuk menarik kita sehingga hidup kita berubah dan meninggalkan kegelapan. Kita diangkat dari dosa, kita diangkat dari lautan yang gelap itu. Seperti lagu yang dikatakan, Love lifted me. Kasih itu mengangkat aku. Kenapa kasih bisa mengangkat aku? Karena dia pemberat yang paling berat dibandingkan dengan dosa. Tidak ada yang bisa lebih besar daripada kasih Tuhan, saudara-saudara sekalian. Makanya dikatakan di Yohanes 3 ayat 16 sekali lagi, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini bahasa Indonesianya sangat indah. Karena kalau bahasa Inggris hanya dikatakan for God so loved the world. So, apa itu so itu? Karena Allah mengasihi dunia sedemikian rupa. Tetapi bahasa Indonesia lebih jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudara-saudara sekalian. Besar, kenapa besar? Karena muncul dari kelimpahan kasih karunia Allah. Muncul dari kelimpahan kasih karunia dan kebenaran. Itu sudah dikatakan dari Yohanes pasal 1. Di dalam Kristus ada kelimpahan kasih karunia Allah. Karena limpah, maka yang dikeluarkan pun begitu besar, saudara. Kalau tidak besar, maka yang Tuhan kasih itu hanya anugerah umum bagi kita, saudara-saudara sekalian. Kalau tidak besar, maka yang Tuhan kasih yang penting ada musim yang terus berganti. Yang penting ada tumbuhan yang bisa memberikan makanan. Yang penting ada pekerjaan yang bisa memberikan kepada kita kecukupan. Yang penting bisa ada keluarga yang membuat hidup kita nyaman, enak, bahagia. Yang penting ada teman yang bisa menjadi tempat perteduhan kita. Itu anugerah umum. Itu kalau kasih Yesus cuman kecil atau terbatas. Tapi kasih Yesus besar, begitu besar. Sampai-sampai yang dia berikan bukan anugerah umum, tapi anugerah khusus. Dan itu adalah anak tunggal Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Anak yang tunggal, anak yang paling dikasihi, yang kepadanya dia berkenan, yang tidak ada lagi yang dia kasihi selain ini. Karena ini anak yang tunggal, yang dari kekal bersama dengan Allah, yang tidak pernah putus hubungan, yang dari kekal sudah ada, tapi harus datang ke dalam dunia.
lahir di palungan, hidup dalam keluarga yang miskin, merasakan kelaparan dan kemiskinan, dihina, dianiaya, difitnah, dibunuh bahkan dengan tidak adil, sampai akhirnya terpisah dengan Bapa di atas kayu salib. Terpisah, yang tidak pernah terpisah, akhirnya terpisah untuk sementara. Supaya apa? Supaya kita yang sudah terpisah dengan Bapa boleh disatukan. Supaya kita tidak pernah lagi terpisah, tapi terus-menerus bisa disatukan dengan Bapa dan Kristus dan Roh Kudus. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal. Supaya kita bisa memiliki hidup yang bertahan 30, 50 tahun. Bahkan selama-lamanya sanggup melewati kematian, sanggup melewati penghakiman, sanggup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya di dalam kasih, kebenaran, keadilan, sukacita, damai. Bahkan di tengah-tengah goncangan hidup di dalam dunia ini. Inilah begitu besar kasih Allah. Diberikan kepada siapa? Tidak ada yang terkecuali. Semua yang percaya. Entah itu kriminal besar, atau orang yang dosanya atau crimes-nya tidak kelihatan. Entah itu orang yang vonisnya tinggi, atau orang yang lolos dari vonis hukuman. Entah itu yang tua atau yang muda. Entah itu yang kaya atau yang miskin. Entah itu yang iman kecil atau yang iman besar. Entah itu orang yang mengatakan, Tuhan tolong aku yang percaya, tolong aku juga yang tidak percaya ini. I believe, help my unbelief. Atau orang yang imannya besar. Kepada siapapun, yang penting ada percaya. Yang penting ada iman yang kecil itu. Maka dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, kasih Allah itulah yang mendorong, itulah yang seharusnya menarik kita kepada kebenaran, kepada keindahan, kepada kemuliaan Allah, kepada terang dan bukan kepada kegelapan. Kasih Allah itu lebih besar bobotnya, pemberatnya lebih berat daripada dosa. Dan tidak ada yang bisa melawan beratnya dosa selain berat kasih karunia Allah. Maka mari saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah ditarik oleh cinta kasih Tuhan, mari jangan lagi cinta kegelapan. Mari tinggalkan kegelapan. Ada cinta yang lebih besar, ada pemberat yang lebih besar. Ikut pemberat itu. Jangan kita berkeras. Ikut dia. Ikut dia. Maka saudara-saudara sekalian, maukah engkau mengasihi Tuhan? Maukah engkau meninggalkan kegelapan? Agustinus katakan, jangan lambat membalas cinta kasih Tuhan. Jangan lambat, tapi bergegaslah untuk membalas kasih Tuhan. Maukah engkau sungguh-sungguh percaya, serahkan hidup baginya? Maukah hidupmu diubahkan untuk serupa dengan Kristus? Mari percaya, mari percaya. Saudara, kelahiran baru itu adalah karya Roh Kudus. Tetapi Yesus juga menantang Nikodemus dan menantang saudara dan saya saat ini. Mari responi, mari terima jawaban Tuhan, mari aktif, mari percayakan hidupmu kepadanya, karena Dia mengasihi engkau dengan kasih yang besar. Mari kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya memberikan waktu bagi saudara-saudara sekalian, masing-masing di hadapan Tuhan. Jikalau engkau mendengar panggilan Tuhan, jawablah di hadapan Tuhan. Jikalau ada yang sama sekali merasa belum pernah ikut Tuhan, belum pernah mempercayakan hidup bagi Tuhan, karena selama ini hidupnya terlalu mencintai kegelapan. Itu kegelapan menjadi pemberat yang paling berat bagi dia saat ini, sehingga dia terus ditarik. Mungkin dia mau lepas, tapi tidak bisa lepas. Tapi saat ini cinta yang lebih berat daripada dosa, cinta karena kasih karunia Allah itu yang mengangkat kita dari lumpur dosa dan dari lautan kekelaman, sudah dipaparkan. Maka maukah engkau mengikut tarikan cinta kasih karunia Allah? Kiranya engkau boleh menjawab di hadapan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Tetapi sebagian dari kita mungkin sudah
menyerahkan hidup bagi Tuhan. Tetapi kita seringkali masih kembali kepada manusia yang lama. Kita masih seringkali cinta kegelapan. Kita sudah tahu apa yang benar, seperti Nikodemus tahu apa yang benar, tapi kita seringkali tidak mampu menjalankannya, karena kita masih cinta kepada kegelapan. Maka mari saudara-saudara sekalian, kita berkomitmen sekali lagi di hadapan Tuhan. Kiranya masing-masing dari kita menjawab panggilan Tuhan pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih firman diberitakan, kebobrokan manusia dinyatakan, kami ditelanjangi, tapi kami juga diberikan jubah kebenaran. Kami dikasihi dengan kasih yang besar. Kami diberikan cinta yang besar, yang lebih berat daripada dosa. Kami mau ikut cinta itu ya Tuhan, cinta darimu yang sudah memberikan anakmu yang tunggal bagi kami. Kami mau semakin serahkan hidup bagi Kristus. Kami mau mengubah hidup kami sesuai dengan Kristus. Kami mau tinggalkan kegelapan. Tolong kami ya Tuhan, disinilah kami anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami memohon kiranya Roh Tuhan terus berbicara dalam hati jemaat-Mu. Amin.